Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Iksan Effendi. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas Internasional Program Angkatan 23. Kali ini saya akan membawakan materi tentang motivasi dalam organisasi, yang dimana ini menjadi tugas ujian tengah semester saya, yaitu di matkul Human Resource Management. Apa sih motivasi dalam organisasi itu? Motivasi dalam organisasi itu adalah dorongan internal yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan, berkontribusi secara positif, dan mencapai potensi maksimal dari masing-masing individu tersebut dalam konteks pekerjaan. Dalam organisasi, motivasi ini menjadi faktor penting, guys, karena karyawan termotivasi cenderung lebih produktif, lebih inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Berikut ini konsepnya. Yang pertama itu ada pengertiannya, guys. Apa sih teori motivasi klasik? Teori ini dibagi ada dari hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, yaitu adalah teori ini mengurutkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dari kebutuhan dasar psikologis hingga aktualisasi diri. Dalam organisasi, jika kebutuhan dasar seperti gaji layak terpenuhi, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dan mencapai pengembangan diri. Yang kedua, ada teori 2 faktor Herzberg. Yang itu menurut Herzberg ada 2 faktor nih yang mempengaruhi karyawan itu akan termotivasi. Faktor motivasi yang pertama yaitu seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab. Dan faktor yang kedua hygiene, seperti gaji dan kondisi kerja. Faktor motivasi menciptakan kepuasan kerja di sini, sedangkan faktor hygiene mencegah ketidakpuasan. Yang ketiga ada lagi nih, teori harapan atau ekspektasi teori Froome. Menurut teori ini, seseorang akan termotivasi nih jika percaya bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Yang kedua, ini kita membahas motivasi dalam perspektif syariah. Menurut nilai-nilai Islami, dalam ini ada konteks di mana motivasi kerja bukan hanya didasarkan pada pencapaian duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual, yaitu ada namanya konsep ihsan, yang dimana ihsan ini berarti berbuat baik dengan kesungguhan, dan juga ada namanya konsep amal soleh, yaitu perbuatan baik, yang dimana memotivasi karyawan untuk bekerja dengan etika, tanggung jawab, dan keikhlasan. Yang kedua, menurut perspektif syariah, ini ada keadilan dan kesejahteraan. Organisasi syariah mengutamakan prinsip keadilan, yang dimana ada remunerasi dan kesejahteraan, dengan tujuan dimana masing-masing itu menciptakan lingkungan kerja yang adil nih, dan mensejahterakan, yang mendorong motivasi intrinsik dari si karyawan. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi nih. Yang pertama, ada kepemimpinan yang inspiratif. Apa sih kepemimpinan yang inspiratif? Di sini dijelaskan yaitu pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, mendukung pertumbuhan karyawan, dan mengakui kontribusi mereka dan mendorong dengan motivasi-motivasi. Yang kedua, ada budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi ini dan pentingnya apa? Budaya organisasi ini kenapa penting? Yang dimana ini berlaku karena di sini tuh budaya menghargai kontribusi individu dan tim akan mendorong rasa memiliki dan kebanggaan, yang meningkatkan di sini motivasi-motivasi dari si karyawan sendiri. Yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan. Kesempatan untuk belajar dan berkembang dapat meningkatkan motivasi karyawannya di sini, karena mereka merasa dihargai dan melihat potensi karir yang lebih cerah. Yang keempat, strategi apa sih yang harus kita gunakan untuk meningkatkan motivasi dalam organisasi nih? Yang pertama, di sini disarankan pemberian penghargaan dan insentif. Insentif tuh mungkin kalau kita secara harfiah atau secara umum
itu yang kita kenal lebih dikenal secara kayak hadiah. Insentif ini bisa berupa finansial maupun non finansial nih guys di sini. Seperti bonus, penghargaan kinerja, dan pujian. Dan dimana di sini dapat mendorong motivasi untuk si pekerja ini lebih semangat nih. Yang kedua, ada peningkatan kualitas lingkungan kerja. Di sini dijelasin, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi sangat mendorong nih menjadi kecondongan, karena dimana kalau kita kerja bisa fokus, bisa bersemangat. Kalau tempat kerjanya aja nggak nyaman, nggak aman, dan mungkin lingkungan kerjanya yang sangat toksik kalau kata anak sekarang mah ya. Yang ketiga, ada pelibatan karyawan dan pengambilan keputusan nih. Karyawan yang merasa bahwa pendapat mereka dihargai akan lebih termotivasi. Kenapa sih? Itu kembali lagi ke faktor psikologis. Mereka akan merasa dihargai dan mereka akan merasa, oh, aku nih masih bagian dari perusahaan ini dan hak suaraku ini dihargai oleh perusahaan. Yang dimana ini menjadi bagian dari akan menjadi awal mula kesuksesan organisasi. Ada pula contoh kasusnya nih dari motivasi dalam organisasi. Semisal dalam organisasi ini yang menerapkan nilai syariah, karyawan mungkin lebih termotivasi karena adanya kepastian bahwa perusahaan memprioritaskan keadilan dalam gaji dan perlakuan. Yang dimana karyawan juga merasa memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan baik karena nilai-nilai spiritual yang ditekankan seperti amanah, kepercayaan, dan ihsan. Yang mungkin kalau diceritain, mungkin ada si A bekerja di perusahaan syariah, yang dimana dia tahu kalau di situ ada kepastian dalam keadilan dalam pembagian gaji dan perlakuan kepada seluruh karyawan. Yang dimana di sana dia akan merasa lebih aman nih, karena si A ini kebetulan juga seorang muslim. Jadi dia memilih perusahaan syariah untuk dia bekerja. Dan ketika lingkungannya cocok dan aman, dan yang tadi juga karyawan lingkungan pekerjaannya dia merasa, oh, aku pas nih di sini, maka disitulah karyawan-karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, saya berharap sih kalian atau organisasi yang nantinya akan kalian buat bisa kalian mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memotivasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berorganisasi, menjadi ketua organisasi atau seperti apa. Jadi kalian sudah tahu nih tips and trick gimana sih cara kita memotivasi dan pentingnya motivasi dalam sebuah organisasi nih guys. Motivasi dalam organisasi ini nggak cuma untuk di dunia pekerjaan, bisa juga di lingkungan kampus. Seperti kita yang rata-rata dari kita yang ikut dalam unit kegiatan mahasiswa atau organisasi-organisasi inter kampus, yang dimana ini sangat berguna nih guys. Kalau kita semisal kita jadi diberikan kepercayaan menjadi ketua atau pemegang satu acara, kita dapat memotivasi nih untuk teman-teman kita yang ikut dalam organisasi tersebut supaya mereka mengembangkan dan memaksimalkan potensi-potensi mereka untuk memajukan organisasi-organisasi kita ini. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Selamat malam.